Salam. Materi KTKC mingguan 8 Desember 2024. Tema pagi ini bahasa roh, Gereja Bethel Tabernakel Risau Tulungagung. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Fenomena ini sering dipahami sebagai tanda terlihat tentang kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, baik untuk tujuan ibadah, doa, maupun perwataan Injil. Bahasa roh pertama kali dicatat dalam Alkitab pada peristiwa Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Ketika para rasul berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bangsa, bila kita mencari bahasa roh dalam Alkitab terjemahan baru, kita akan mendapat banyak sekali ayat yang menyebutkan, namun bahasa asli yang digunakan adalah glosolalia. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu glosa, yang bila diterjemahkan secara harafiah adalah lidah atau bahasa, dan laila, yang berarti ucapan atau berbicara. Karena itu sebenarnya kata dalam bahasa Indonesia yang paling tepat adalah bahasa lidah, bukan bahasa roh. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 disebutkan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kata yang digunakan adalah lalein heterais glosais, yang berarti berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Terjemahan dari ayat ini sebenarnya adalah yang paling tepat dalam menerjemahkan kata glosa, sebab kata glosa berarti lidah, bukan roh. Namun pada ayat-ayat lain terjemahannya adalah bahasa roh. Kata bahasa roh ini digunakan untuk memperjelas bahwa konteks yang dimaksud adalah berbahasa asing karena kuasa Roh Kudus. Jadi ada dua jenis glosolalia, bahasa roh yang mengacu pada bahasa manusia di kisah Para Rasul 2, dan bahasa supranatural untuk berdoa atau memuliakan Allah di 1 Korintus ayat 14. Pada peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul 2:1-15, Roh Kudus turun ke atas para rasul dan mereka mulai berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh pendengar dari berbagai bangsa. Bahasa roh dalam peristiwa ini jelas berupa bahasa manusia yang nyata, digunakan untuk perwataan Injil. Kemudian ada peristiwa lain, rumah Cornelius, Kisah Para Rasul 10 ayat 44-46. Orang-orang non-Yahudi mulai berbicara dalam bahasa roh sebagai tanda bahwa mereka menerima Roh Kudus. Peristiwa ini menegaskan bahwa yang terjadi di rumah Cornelius tidak sama seperti saat Pentakosta. Bahasa yang keluar bukan lagi bahasa manusia yang bisa dimengerti. Dalam 1 Korintus 12-14, Paulus membahas karunia bahasa roh sebagai salah satu karunia Roh Kudus, yang menekankan bahwa bahasa roh harus digunakan untuk membangun jemaat jika disertai dengan penafsiran. Jika tidak, bahasa roh lebih cocok untuk doa pribadi. Gereja menekankan bila ada bahasa roh yang bersifat supranatural atau tidak dimengerti, hal itu harus diwaspadai supaya tidak menyebabkan perpecahan. Maka memang bahasa roh yang tidak bisa ditafsirkan lebih cocok untuk doa pribadi. Fenomena bahasa roh berasal dari pencurahan Roh Kudus, pertama kali pada Pentakosta, dan kemudian berlanjut dalam kehidupan jemaat mula-mula sebagai tanda kehadiran Allah. Zaman gereja perdana, yaitu setelah kematian para rasul, bahasa roh masih terus ada di antara gereja. Hal ini dapat dibuktikan melalui catatan para bapak gereja seperti Irenaeus abad kedua yang mencatat bahwa karunia berbicara dalam berbagai bahasa masih disemani sebagai bukti karya Roh Kudus dalam gereja. Ada juga catatan
Agustinus dan Hippo abad keempat yang menganggap bahasa roh sebagai tanda sementara yang diperlukan untuk awal penyebaran Injil, tetapi tidak selalu diperlukan setelahnya. Namun fenomena bahasa roh yang dibahas di abad pertengahan, kira-kira mulai abad ke-7 sampai abad ke-19, sampai munculnya gerakan Pentakosta abad ke-20, bahasa roh menjadi tanda utama dari baptisan Roh Kudus. Dimulai dengan acara Azusa, Street Revival, semacam KKR di Los Angeles tahun 1906. Gerakan ini menekankan penggunaan bahasa roh untuk doa dan ibadah. Bahasa roh inilah yang masih sering kita temui sampai sekarang, yaitu bahasa roh yang kurang lebih berbunyi Sikirana Baraba-raba. Apakah bahasa seperti itu adalah bahasa roh? Tentu tidak ada yang bisa memastikannya, sehingga hal ini sering menjadi polemik di antara jemaat. Oleh sebab itu, sekali lagi gereja menekankan supaya jangan sampai bahasa roh menjadi perpecahan. Bila ada dari antara kita yang diberi karunia bahasa roh yang bersifat spiritual atau bukan bahasa manusia, maka lebih baik itu digunakan dalam doa pribadi. Bahasa roh diakui sebagai salah satu karunia Roh Kudus sebagaimana diajarkan dalam kitab suci, namun gereja menekankan bahwa karunia ini harus digunakan untuk membangun jemaat dan tidak boleh menjadi penyebab perpecahan. Bahasa roh tidak bisa dipandang sebagai tanda baptisan Roh Kudus, sebab karunia roh bukan hanya bahasa. Setiap orang yang dibaptis Roh Kudus akan mendapat karunia roh yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadi dasar bahwa bahasa roh tidak bisa dijadikan tekanan apakah seseorang sudah dibaptis Roh Kudus atau belum. Makna bahasa roh dalam ibadah digunakan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan Allah, baik dalam doa pribadi maupun dalam ibadah bersama. Sebagai karunia rohani, bahasa roh bukanlah tanda tingkatan rohani yang lebih tinggi, tetapi satu dari banyak karunia yang diberikan Roh Kudus untuk melayani tubuh Kristus. Untuk praktik dalam jemaat sendiri, lebih baik mengikuti apa yang Paulus ajarkan. Bahasa roh disertai penafsiran untuk membangun jemaat. 1 Korintus ayat 14, 27 sampai 28. Kesimpulannya, bahasa roh adalah karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus sebagai tanda kehadiran dan karyanya dalam kehidupan gereja. Dimulai sejak Pentakosta, fenomena ini berkembang dan terus hidup dalam tradisi Kristen, terutama dalam gerakan Pentakosta dan karismatik. Dalam penggunaannya penting untuk mengikuti panduan Paulus. Karunia ini harus membangun jemaat dan selalu dipraktikkan dengan baik, dengan kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih.